Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinita Rismayanti dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30. Di sini saya akan membuat tutorial praktikum IP Tables yang dimana kita akan memblokir salah satu klien yang berisi FTP dan Telnet. Nah, pertama kita masuk ke Debian-nya. Nah, di sini. Di sini saya menggunakan network. Kita cek dulu untuk networknya. Nah, untuk adapter 1 saya menggunakan bridge yang menghubungkan ke internet, allow all. Kemudian untuk adapter 2 saya menggunakan internal network dan jangan lupa untuk allow all. Selanjutnya kita akan masuk dalam menu root. Passwordnya kalian isi sesuai konfigurasi yang sudah kalian instalasi pada awal instalasi Debian. Kemudian kita masuk ke network dengan cara nano /etc/network/interface. Nah, di sini saya sudah mengatur. Di sini terdapat auto NP0S3 yang dimana NP0S3 ini akan terhubung dengan DHCP. Sedangkan auto NP0S8 ini saya atur dengan statik. Dengan menggunakan IP address 192.168.30.254 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian kalau sudah, kalian Ctrl X, kemudian Y. Nah, setelah itu kita akan merestart sebuah network ini dengan cara /etc/init.d/networking restart. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tulisan OK, jadi untuk networknya ini tidak ada yang salah. Kemudian, kita lanjut ke terdapat ping Google. Nah, di sini sudah TTL ya. Kita Ctrl C aja. Kemudian, kita lanjut ke nano etc sysctl.conf. Nah, di sini untuk net IPv4 ini kita hapus pagarnya hingga seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengaturnya net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Kemudian setelah selesai, klik Ctrl X kemudian Y. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi, jadi saya tinggal memencet Ctrl X saja. Kemudian kita lanjut ke nano approach SYS-net IPv4 IP_forward. Kita enter. Maaf, salah. Kita keluarkan dulu aja. Kita clear aja dulu. Untuk sintaksnya salah. Ini seharusnya proc, maaf. Nah, seperti ini. nano/proc/sys/net/ipv4/ip_forward. Kemudian enter. Nah, di sini awalnya aslinya itu tulisannya 0. Nah, di sini saya ganti menjadi tulisannya 1. Setelah selesai, kalian klik Ctrl X kemudian Y. Setelah selesai, kita tuliskan perintah IP tables min_t nat min_a post routing min_o min_o endpoint
np0s3, kemudian min c mask squared. Nah, seperti ini. Di sini np0s3-nya ini yang menghubungkan di DHCP ya, agar nanti klien atau XP-nya bisa di ping Google. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita ke XP. Ini bentar. Kita lihat terlebih dahulu klien. Nah, klien 1. Kita ke control panel. Kemudian ke network and internet connection. Maaf. Kalian silang aja kepencet. Kemudian ke network connection. Kemudian kita akan mengatur sebuah IP di XP ini, properties, kemudian kalian masuk ke TCP IP. Nah, di sini saya sudah mengaturnya. Jangan lupa ini diklik use the following IP address, yang tandanya kita akan mengatur IP secara statik. Nah, untuk klien 1 ini saya menggunakan IP 192.168.30.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway ini adalah IP dari Debian, yaitu 192.168.30.254. Nah, untuk DNS servernya kalian isi 8.8.8.8, kemudian kalian oke. Kalian klik OK. Nah, selesai. Kita close saja. Kemudian kita cek. Di CMD kita coba ping 192.168.30.254. Ini apakah sudah tersambung ke Debian? Nah, di sini sudah TTL, berarti kita sudah tersambung ke Debian. Selanjutnya, kita coba cek di Debian IP A. Nah, di sini terdapat inet 192.168.43.62. Nah, di sini adalah IP dari DHCP tadi. Kita coba cek di Windows XP-nya, klien 1. Kita coba cek pin 192.168.43.62. Nah, seperti ini, klik enter. Nah, di sini sudah tersambung, berarti sudah bisa. Kemudian kita coba untuk ping google.com. Nah, di sini sudah TTL juga. Kita coba untuk ping 888. Nah, sudah TTL, berarti sudah bisa. Kemudian kita ke Windows XP Client 2. Kita ke control panel. Kemudian kita ke network and internet connection. Kemudian ke network connection. Nah, di sini kita juga akan mengatur sebuah IP dari Windows Client 2. Properties. Kemudian maaf, ini agak nge-lag. Nah, di sini sudah saya setting IP-nya menggunakan IP statik, yang dimana IP address dari klien 2 ini yaitu 192.168.30.2. Subnet masknya 255.255.255.0, sedangkan default gateway-nya adalah IP dari Debian yang sudah kita atur tadi, yaitu 192.168.30.254. Untuk DNS servernya sama 8.8.8.8. Kemudian klik OK. Klik OK.
lalu klik close. Kemudian kita silang terlebih dahulu supaya tidak berat. Ke CMD, kita coba ping IP dari Debian 168.30.254. Nah, sudah TTL, berarti untuk client 2 ini sudah tersambung di IP dari Debian, sudah tersambung antara satu sama lain. Kemudian kita lanjut ke cek IP dari DHCP-nya tadi, yaitu 192.168.43.62. Kita enter. Nah, sudah TTL, berarti sudah tersambung. Kemudian kita cek ping google.com, sudah tersambung. Kita coba lagi untuk ping 888. Nah, alhamdulillah sudah tersambung. Kemudian kita lanjut ke Debian. Di sini kita akan menginstal sebuah Apache FTP dengan telnet. Kita clear dulu aja. Kemudian kita cek dulu dari repositorinya dengan cara nano etc apt/source.list. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan repositori debian.org untuk menginstal sebuah Apache 2, sebuah FTP, dan sebuah telnet. Kita atur seperti ini. Tapi kalau semisal pakai repositori yang lain juga nggak apa-apa. Ini sebagai kayak jalannya untuk menginstal sebuah FTP atau yang lain sebagainya. Terserah untuk repositorinya. Kemudian klik Ctrl X, kemudian Y. Setelah itu kita install dengan cara apt get install Apache 2 Prof TPD basic telnet D. Seperti ini, kalian enter. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini saya sudah menginstal sebuah Apache Prof FTP atau telnet, sudah saya install. Kalau misal ada pertanyaan, do you want kalian tinggal klik yes saja untuk melanjutkan proses instalasinya. Nah, setelah selesai ini, kita sudah menginstal sebuah Apache FTP dan telnet. Kita lanjut ke XP. Untuk klien pertama, kita start, kemudian ke control panel, kemudian ke network and internet connection, kemudian ke network connection, properties, TCP/IP, properties. Nah, di sini untuk DNS-nya kita ganti lag 192.168.30.254 seperti Debian, IP dari Debian-nya. Kita klik OK, close. Nah, di sini kita langsung ke internet.
kita ganti 192.168.30.254. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa membuka Apache-nya. Kita coba untuk FTP 192.168.30.254. Enter. Nah, di sini kita akan memasukkan username dari Debian. Kita masukkan Trinita, passwordnya. Nah, seperti ini. Kita logon. Nah, akan muncul seperti tampilan ini. Kemudian kita langsung ke CMD, atau bisa kalian tutup dulu. Nah, kita ke CMD. Di sini kita tuliskan telnet 192.168.30.254. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian tuliskan Trinita untuk login, passwordnya kalian isi, kemudian enter. Nah, di sini sudah bisa membuka sebuah telnet. Kemudian kita lanjut ke client 2. Ya, di sini untuk Windows XP-nya saya menggunakan internal network. Kita coba lihat device, optical device, network, kemudian network setting. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk network yang digunakan oleh XP ini. Kita coba. Maaf. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Nah, di sini saya menggunakan internal network. Untuk permissions modenya kalian allow all, kalian oke. Nah, kita akan coba, maaf, ini kalian close dulu. Kita akan coba di internet yang satunya. Kita tuliskan 192.168.30.254. Nah, seperti ini. Kalian coba enter. Nah, di sini sudah login ke Apache-nya. Kita lihat dulu sebentar kontrol panelnya. Nah, ya sudah. Kita coba untuk mengkonfigurasinya ke properties, kemudian ke TCP/IP. Kita klik properties, kemudian untuk DNS servernya kita menggunakan 192.168.30.254. Kita oke, kemudian klik close. Nah, kemudian klik close lagi. Kemudian kita coba sekali lagi masuk ke Apache 192.168.30.254. Connecting. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita masuk FTP 192.168.30.254.
kita enter. Nah, di sini kita masukkan kembali username dengan passwordnya. Kita log on. Nah, di sini sudah bisa ya. Kemudian kita ke CMD. Kita masuk ke telnet 192.168.30.254. Kemudian kalian enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini berarti sudah bisa. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah bisa keduanya untuk kliennya. Nah, kita akan memblok antara FTP dengan telnet di klien 1. Kita ke Debian dulu, kemudian kita masuk ke IP tables untuk ngerouting, dan kita akan membuat FTP dan telnetnya akan keblokir di klien 1. Kita clear dulu. Setelah di clear, kita akan merouting dengan cara kita ketikkan IP tables min A forward min S 192.168.30.0/24 min D 0/0 min P TCP min di port min C accept. Nah, seperti ini. IP tables min A forward min S 192.168.30.0/24 min D 0/0 min P TCP min D port www min C accept. Kemudian kita akan meroutingkan IP tables min A input min S 192.168.30.2, kemudian min P TCP min di port 23 min C accept. Nah, seperti ini kita akan membiarkan untuk FTP dan telnet agar bisa masuk ke dalam FTP dan telnet dengan cara kita menuliskan input IP dari klien 2. Kemudian untuk 23 itu apa? 23 itu adalah port untuk telnet. Kita enter, kemudian kita ganti 23-nya menjadi 21 untuk port FTP. Kemudian kita akan menuliskan 30.1 untuk klien 1 kita drop agar tidak bisa masuk ke dalam FTP dan telnet. Di sini kita menggunakan IP dari klien 1, kemudian 23 ini adalah port dari telnet, kemudian kita akan drop atau blokir. Kita enter, kemudian kalian tuliskan kembali, lalu untuk portnya 21 karena kita akan mengeblok sebuah FTP. Kemudian enter.
kita masuk ke Windows XP Client 2, kita coba ke internet, kita coba masukkan FTP 192.168.30.254. Nah, akan kebuka. Untuk FTP-nya, kita coba untuk telnet di command prompt atau cmd ping 192, telnet 192.168.30.254. Nah, di sini bisa login juga. Bisa login. Kita coba untuk client 2. Kita coba cek di command prompt, kita coba telnet 192.168.30.254. Coba ke command prompt telnet 192.168.30.254. Nah, di sini connecting terus, berarti kita sudah bisa memblok sebuah telnetnya. Nah, di sini kita sudah bisa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.